Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline, serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial kembali gitu ya. Nah, untuk tutorial kali ini adalah cara mengisi DRH P3K Guru tahap 2 untuk bagian riwayat pendidikan. Ini adalah terusan dari tutorial sebelumnya ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke SSCASN-nya. Nah, ini kita sudah masuk di SSCASN. Nah, dibiasakan sebelum kita mengisi pendidikan, ini kita membaca dulu yang namanya ketentuan pengisiannya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD gitu ya. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP atau SMP, SLTA atau SMA dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Nah, jika tingkat pendidikannya SMK, masukkan nama jurusan SMK-nya. Silahkan dipelajari sampai ke bawah gitu ya. Baiklah teman-teman, kita langsung action saja. Nah, ini adalah tampilan awal teman-teman. Jadi kami ini akan memberikan tutorialnya dari awal untuk riwayat pendidikan ini. Di sini ini sudah ada datanya dari pertama pendaftaran. Nah, sekarang kita tinggal meneruskan dulu saja ya. Nah, ini kan yang S1. Kita tinggal klik ubah ke sini ya. Kita klik ubah. Setelah itu kita isi di sini. Nah, untuk tingkat pendidikan ini secara otomatis sudah ada. Jika itu daftarnya S1 gitu ya, maka sudah ada S1 sarjana. Nah, untuk jurusan ini disesuaikan dengan yang tertera di ijazah gitu ya. Nah, kebetulan ini yang kami bantu itu adalah S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan gitu. Silahkan untuk teman-teman itu disesuaikan jurusannya gitu. Jurusan S1-nya apa? Sesuai dengan yang di ijazah. Jika jurusannya umpamanya itu adalah PGSD, berarti S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar gitu ya. Silahkan itu nanti bisa muncul, ketikan kata kuncinya di sini. Nah, lalu nama sekolah atau perguruan tinggi ini silahkan dimasukkan nama sekolah universitasnya gitu ya, sesuai dengan yang tertera di ijazah. Nah, ini kami juga ini ada sedikit revisi gitu ya. Nah, ini silahkan ditulis sesuai dengan yang tertera di ijazah. Jika nama sekolah perguruan tingginya sudah sesuai dengan ijazah, ini kita lanjut ke gelar depan. Jika tidak mempunyai gelar depan, kita beri tanda strip ya. Tanda strip saja nih sesuai dengan petunjuknya di sini. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, isi dengan strip. Lalu gelar belakang disesuaikan dengan yang tertera di ijazah. Contoh gitu ya, SPD gitu ya. SPD. Kita sesuaikan dengan ijazah. Lalu akreditasi ya. Ini akreditasi, ada yang bertanya apakah akreditasi kampusnya atau akreditasi prodinya. Di sini adalah akreditasi prodinya gitu ya untuk jurusan ini. Kalau S1 itu kan ada prodi. Nah, lalu tempat. Ini silahkan diketikkan, ini adalah tempat terbit ijazah gitu ya. Kita ketikkan saja di sini ya kata kuncinya. Nah, kan muncul gitu ya. Biasanya ini nama kabupatennya gitu. Nah, contoh ini Tegal Kota. Lalu masukkan nomor ijazah. Ini kebetulan nomor ijazahnya sudah ada gitu ya. Kami tinggal mengeceknya saja. Lalu masukkan tanggal ijazah. Ini tanggal ijazah itu biasanya ada di bagian bawah kanan. Ini tanggal terbitnya ijazah gitu ya, tanggal terbitnya ijazah. Lalu nama pejabat penanda tangan. Di sini adalah nama pejabat penanda tangan, berarti nama orangnya gitu ya. Kalau pejabat saja berarti itu kan ada dekan, ada rektor. Ini biasanya di ijazah S1 itu ada 2 orang yang tanda tangan ya. Silahkan masukkan nama orangnya. Ini tidak usah pakai gelar juga, tidak apa-apa gitu ya, karena memang ada 2 orang yang tanda tangan di sini. Nah, kita pisahkan dengan garis miring di sini.
Contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nama pejabat penandatangan ijazah. Ini di ijazah S1-nya itu ada 2 orang. Yang satu dekan, yang satu rektor gitu. Ini kami tidak pakai gelar gitu ya. Tidak pakai gelar juga tidak apa-apa. Kalau pakai gelar ini terlalu panjang gitu ya, terlalu panjang. Terus kan ada koma, ada dan sebagainya, biasanya ada karakter. Yang penting ini kita bisa disimpan aja gitu ya. Setelah itu kita simpan, maka akan masuk ke sini. Nah, setelah kita menginputkan S1, selanjutnya kita ke tambah pendidikan. Kita masukkan sekarang adalah mulai dari SD gitu ya. Mulai dari tingkat SD. Nah, kita klik di sini teman-teman. Lalu kita pilih, ini disesuaikan dengan ijazah. Sekolah dasar umpamanya gitu ya. Lalu kita ketikkan kata kuncinya di sini, dasar gitu saja ya. Nanti akan muncul. Nah, ini kita sesuaikan saja. Ada pendidikan sekolah dasar, ada sekolah dasar. Disesuaikan dengan yang tertera di ijazah. Biasanya untuk SD itu adalah sekolah dasar ya. Lalu tuliskan nama sekolah SD-nya gitu. Umpamanya ini ya. SD negeri gitu. SD negeri Waru 2 gitu. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman. Terkadang ada yang menggunakan angka gitu ya. SD negeri Waru 02 atau SD negeri Waru pakai Romawi gitu contohnya. Silahkan disesuaikan dengan yang tertera di ijazah SD teman-teman. Lalu akreditasinya. Jika mengetahui akreditasinya, silahkan dituliskan. Tetapi jika tidak mengetahui akreditasinya, karena ini tahunnya tahun 90-an gitu ya, tahun 95-an, kita strip saja di sini kalau memang tidak tahu. Nah, lalu isi dengan nama kota atau negara. Di sini ada petunjuknya ya. Kita ketikkan ini nama kota atau kabupaten tempat terbitnya ijazah ini gitu ya. Nah, umpamanya ini tempat terbitnya itu di Brebes ya, di Brebes. Kita ketikkan kata kuncinya. Nah, kan muncul gitu ya. Setelah itu kita masukkan nomor ijazahnya. Jika nomor ijazah sudah, kita masukkan tanggal ijazah. Kita cari dulu tahunnya gitu ya. Kita cari tahunnya gitu. Nah, ini tahun 95. Bulannya bulan Juni. Tanggalnya tanggal 2. Disesuaikan dengan yang tertera di ijazah. Lalu nama pejabat penandatangan ijazah. Nama kepala sekolahnya gitu ya. Nama kepala sekolahnya kita masukkan di sini. Oke, sudah ya. Tidak usah pakai gelar juga, tidak apa-apa gitu. Nah, kalau sudah semua kita simpan. Maka akan masuk ke sini ya urutannya. SD sudah. Sekarang kita tambah pendidikan lagi. Kita masukkan sekarang adalah SMP, teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih. Ini adalah SLTP gitu ya. Kita pilih SLTP. Lalu kita masukkan itu jurusannya kalau SLTP. Nah, di ijazahnya itu SLTP apa SMP gitu kan, sering ada gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini sesuai dengan yang tertera di ijazah. Kadang ada yang sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Terkadang ada yang SMP gitu ya. Kita sesuaikan saja dengan yang tertera di ijazah gitu. Nah, kan kalau kita ketik SLTP juga muncul SLTP ya. Intinya sesuaikan dengan yang tertera di ijazah, karena ada SMP, ada SLTP kalau zaman dulu gitu ya. Nah, kemudian ini nama sekolahnya silahkan masukkan. Itu di mana gitu ya. Nah, jika nama sekolahnya sesuai dengan ijazah SLTP atau SMP gitu ya. Ada yang SLTP, ada yang SMP, silahkan disesuaikan dengan ijazahnya sudah, lalu ke akreditasi gitu. Kalau mengetahui akreditasinya, tuliskan A atau B atau C. Jika tidak mengetahuinya, silakan tanda strip saja. Di sini ada petunjuknya. Nah, lalu tempat terbitnya ijazah ini. Kita ketikkan nama kota atau nama kabupaten gitu ya, nanti akan muncul. Kalau hanya nama desa atau kecamatan itu tidak akan muncul. Sesuai petunjuknya saja. Lalu kita masukkan nomor ijazah SLTP atau SMP. Lalu tanggal ijazah ya. Kita cari tahunnya dulu, ini untuk mundur ke sini ya. Untuk mundur ke sini, ini disesuaikan dengan yang tertera di ijazah. Intinya sesuaikan dengan yang di ijazah ya. Oke, sudah.
Kemudian nama pejabat penandatangan seperti biasa. Ini nama orangnya ya. Nama orang yang tanda tangan di sini, nama kepala sekolahnya. Jika sudah, silakan dicek kembali gitu ya. Jika sudah dicek kembali, lalu kita simpan. Maka akan tersimpan. SD, SLTP, S1 sudah. Kita sekarang berarti melanjutkan SLTP atau SMP. Kita ke SMA gitu ya. Kita ke SMA. Silakan pilih di sini ya. Ada SLTA kejuruan, SLTA keguruan. Nah, kebetulan ini adalah SLTA gitu ya. Kita pilih. Nah, kemudian di sini jurusannya apa gitu ya. Kita ketikkan jurusan di sini, teman-teman. Itu ada yang SLTA, ada yang SMA, ada yang SMU kalau zaman dulu. Coba kita ketikkan zaman SMU. Nah, ada kan? Intinya apa? Jurusan ini intinya disesuaikan dengan yang tertera di ijazah. Ini zaman guru ini adalah SMU gitu ya. Sekolah menengah umum. Jika memang di sini di ijazah teman-teman itu SMA, ya silahkan ketik SMA. Nanti akan muncul SMA gitu ya. Nah, kemudian nama sekolahnya silahkan disesuaikan yang tertera di ijazah. Zaman dulu itu ada yang SMA, ada yang SMU. Ini kebetulan adalah SMU. Jadi kita ketikkan saja sesuai dengan yang tertera di ijazah gitu. Jika nama sekolahnya sudah, kita masukkan akreditasinya ya. Kita masukkan akreditasinya. Jika tidak mengetahui, strip saja. Nah, lalu tempat seperti biasa kita ketikkan nama kota atau kabupaten gitu ya. Kita ketikkan saja. Oke, ketemu Brebes ya. Kalau nama desa atau nama kecamatan tidak akan ketemu, silahkan masukkan nama kotanya. Lalu kita masukkan nomor ijazah. Jika nomor ijazah sudah selesai, tanggal ijazah ya. Seperti biasa kita tahunnya dulu kita cari. Nah, sekarang kita mundur ini ya. Kita mundur 2001 ini ya. Bulannya bulan Juni. Tanggal 13. Oke. Lalu nama pejabat, nama kepala sekolahnya ya. Nama kepala sekolahnya. Tidak usah pakai gelar juga, tidak apa-apa gitu ya. Karena kalau pakai gelar itu terkadang ada karakter yang tidak bisa tersimpan. Kalau sudah kita cek lagi, lalu kita simpan. Oke, sudah masuk. Nah, jika umpamanya teman-teman mempunyai ijazah D2, silahkan masukkan D2-nya gitu ya. Silahkan masukkan data D2-nya seperti tadi gitu. Tetapi jika tidak mempunyai ijazah D2, tidak usah gitu ya, tidak usah diisikan. Nah, berhubung guru ini hanya memiliki ijazah SD, SMP, SMA sampai S1, maka yang kami inputkan itu adalah ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan S1 saja. Intinya disesuaikan dengan ijazahnya masing-masing dan datanya pun disesuaikan dengan ijazah, baik ejaan maupun penulisannya gitu ya, karena di sistem ini sudah tersedia semua. Intinya sebelum kita mengisi silahkan dibaca dulu petunjuknya teman-teman. Nah, lalu untuk kursus dan latihan silahkan itu jika mempunyai diisi ya. Silahkan diisi jika mempunyai. Tetapi jika tidak mempunyai, tidak usah diisi juga, tidak apa-apa gitu ya. Nah, yang intinya yang ini. Pastikan ini data-datanya jika sudah itu dicek lagi gitu ya. Silahkan dicek lagi. Pastikan datanya itu sudah sesuai dengan ijazah teman-teman semua. Setelah ini, setelah selesai kita klik lanjut gitu ya. Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu ya. Jadi intinya kita dalam mengisikan riwayat pendidikan silahkan disesuaikan dengan data-data yang ada di ijazah. Oke, sekarang kita masuk ke riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaan ini akan kami berikan di tutorial selanjutnya gitu ya. Walaupun sudah ada di tutorial sebelumnya itu pada waktu pemberkasan untuk tahap 1. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini tentang cara mengisi riwayat pendidikan pada DRH di SSCASN untuk P3K Guru tahap 2. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silakan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.